kita ambil kebaktian seseorang muslim kepada muslim. Salah satu bentuk ibadah adalah i'tikaf di masjid. Suatu waktu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Hasan alaihi salam, melakukan i'tikaf di masjid. Di masjidnya Rasulullah, Masjid Nabawi. Cucu Rasulullah sendiri melakukan i'tikaf di sana. Di dalam aturan i'tikaf adalah setiap orang-orang yang ingin melaksanakan i'tikaf tidak dibenarkan keluar dari masjid atau meninggalkan masjid, melainkan i'tikaf yang ia lakukan bisa batal dan rusaklah i'tikafnya. Masuklah Al-Imam Hasan waktu itu bersama salah satu sahabatnya niat untuk beriktikaf di masjid. Pada hari pertama iktikaf berjalan lancar. Pada hari yang kedua tiba-tiba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang datang dan berkata, "Salam sejahtera kepadamu wahai putra Fatimah. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang terlilit hutang, dan ini hari aku diminta untuk membayar hutangku, bila tidak aku akan dibunuh." Imam Hasan alaihi salam segera turun. Dicarinya sepatu beliau. Sementara sahabat beliau berkata, "Wahai imam, bukankah dengan meninggalkan masjid i'tikaf Anda akan rusak? Apakah Anda lupa ini?" Imam berkata, "Aku tidak lupa dengan itu. Namun aku ingat pula apa yang disabdakan oleh kakekku. Barang siapa orang yang datang kepadanya seorang muslim meminta tolong dan ia segera menolongnya, maka Allah menulisnya sebuah ibadah yang lamanya sama dengan 9.000 tahun. Sekarang aku akan membuktikan itu." Ditinggalkan masjid dan segeralah ia membebaskan seorang hamba Allah dari hutang. Yang datang adalah manusia biasa yang berbuat khidmat cucu Rasulullah. Karenanya ini merupakan suri tauladan. Mengapa keluarga Rasulullah memiliki maqam yang tinggi? Mengapa Al-Faqihul Muqaddam memiliki musyahadah yang luas, memiliki keterbukaan inkisyaf dari hijab-hijab yang mana tidak ada lagi sekat antara ia dengan Tuhannya di dalam apa yang menjadi kehendak hatinya yang suci? Ternyata mereka semua itu belajar dari perkhidmatan yang berguru langsunglah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau pula akan kita lihat bagaimana gambaran seseorang yang berkhidmat kepada ibunya. Ibu kita adalah muslimah. Derajat ibu kita berbeda dengan muslim dan muslimah yang lain. Ada satu hak yang lebih tinggi, ada satu kewenangan yang lebih tinggi pada ibu kita terhadap diri kita selaku anaknya. Kita angkat di malam ini kisah dari Uwais Al-Qarni. Sebuah riwayat menceritakan Uwais Al-Qarni ini memiliki seorang ibu yang sudah tua dan sakit-sakitan. Uwais mencintai ibunya dan ibunya menyayangi Uwais, sehingga sang ibu yang seorang diri di rumah itu tidak mau berpisah dengan anaknya. Kemana anak pergi, ibu senantiasa berkata, "Segeralah engkau kembali." Demikian seakan-akan sang ibu takut anaknya meninggalkan ia. Dan apabila Uwais berada di tempat yang jauh, bimbang hatinya, takut ibunya memerlukan sesuatu. Keterikatan jiwa dalam bakti anak kepada ibunya ini tanpa disadari sendiri oleh Uwais. Suatu waktu ada keinginan di hati Uwais Al-Qarni
untuk menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertutur dengan bahasa yang lembut dan ramah kepada ibunya, "Wahai ibuku, ingin aku menjumpai baginda Rasulullah." Ibunya berkata, "Berangkatlah wahai anakku, namun jangan sampai engkau tiba di sini petang hari. Seyogianya sebelum petang engkau harus kembali." Diizinkan dalam waktu yang lumayan panjang, mengingat ingin menjumpai Rasulullah. Berangkatlah Uwais ingin menjumpai Rasulullah, di mana Uwais ini memiliki satu pekerjaan yang disebut dengan jamalan, yakni orang yang serang menyewakan unta atau penyewa unta. Setibanya di tempat Rasulullah, ternyata Rasulullah tidak ada di rumah itu. Sejenak Uwais duduk di rumah Rasulullah menunggu, siapa tahu Rasulullah tiba. Waktu cukup panjang, penantiannya tak membuahkan hasil. Ingat akan janjinya kepada sang ibu. Waktu menunjukkan hampir waktunya untuk memberikan pelayanan kepada ibunya dan menunaikan janji yang telah disepakati tadi. Sementara hati kecilnya ingin bersua dengan Rasulullah, namun mengingat janji itu, maka ia terpaksa meninggalkan rumah Rasulullah tanpa persuaan dengan Rasulullah, ingin menunaikan janjinya kepada sang ibu. Pulanglah Uwais tanpa pertemuan dengan orang yang suci Rasulullah. Di waktu Rasulullah kembali dari perjalanan dan Rasulullah melihat rumah Rasulullah berbinar, bersinar terang, Rasulullah kemudian bersabda, "Siapa yang menitipkan cahaya kasih sayang ibu di rumah ini?" Rasulullah menangkap cahaya Uwais yang berpendar dan membias dinding Rasulullah. Rumah itu menjadi bercahaya dan ditangkap oleh mata suci Rasulullah, dan tahu dari mana cahaya itu berasal. Anugerah dari Allah, berkah kasih sayang dan cinta anak kepada ibu. Khidmat, baktinya anak kepada ibu dicatat oleh Allah, bukan dengan kata-kata tapi dengan cahaya. Ini gambaran dari sebuah bakti. Nah, apabila bakti itu kita rintis dengan baik, maka baik pula lah pemberiannya atau balasan yang akan ia terima nanti dari Allah. Bila baktinya itu buruk, maka gagallah ia meraih segala-galanya. Ada seseorang datang kepada Rasulullah, ingin menanyakan sejauh apa bakti anak sehingga dikatakan selesai, sehingga dikatakan impas. Bertutur salah seorang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimanakah baktiku kepada ibuku?" Di mana beliau ini semenjak ditinggal abah, beliau janda. Maka akulah ya Rasul yang mencarikan nafkah untuk beliau, mencarikan makanan, minuman dan pakaian, sampai beliau sekarang tua renta. Hingga sekarang beliau ini ya Rasulullah untuk mandi, aku yang memandikan. Untuk berpakaian, aku yang memberikan pakaian. Bahkan untuk makan dan minum, aku yang memberikannya. Aku suapkan kepada beliau. Bahkan terakhir ini ya Rasul, ibuku tidak bisa lagi makan gandum. Ibuku hanya bisa minum susu. Maka aku berikan susu. Namun dikarenakan ibu ini betul-betul sangat memerlukan pendamping yang siap siaga membantunya setiap waktu, maka sangat terpaksa aku mencarikan seorang wanita yang bisa menyusui ibuku. Ibuku kembali seperti seorang bayi ya Rasulullah. Maka kemudian dari kebaktian seperti ini, wahai baginda, sudah impaskah, sudah cukupkah baktiku kepada ibuku? Rasulullah menggelengkan kepala dan bersabda,
Satu kali rintihan ibu di saat melahirkan engkau, takkan pernah bisa engkau berikan balasan untuknya dengan bakti yang bagaimanapun. Satu rintihan. Berapa kali ibu merintih di waktu melahirkan kita? Jangankan 2 dan 3 rintihan, 1 rintihan, sabda Rasul, tidak akan pernah bisa engkau tutupi dengan baktimu seumur hidupmu. Ini alasannya untuk tidak menghitung-hitung bakti kepada abah dan ibu kita. Sehingga masalah bakti ini dikaji oleh ulama-ulama tasawuf. Ada apa halnya di dalam bakti ini? Di dalam khidmat ini ada apa? Kita disuruh berkhidmat kepada muslim dan muslimah. Kita disuruh berkhidmat kepada abah dan ibu, kepada guru, dan terus sampai perkhidmatan tertinggi kepada Allah. Apakah memang perkhidmatan ini merupakan inti kehidupan? Jawabnya benar. Bila perkhidmatan itu untuk Allah, maka jawabnya adalah penyembahan diri. Yakni diri ini melakukan penyembahan kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala telah membeberkan tujuan penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka melakukan penghambaan diri. Ini bentuk bakti yang tinggi.